Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan nih materi tentang kewajiban karyawan dan perusahaan pada mata kuliah Etika Profesi dan pada dosen pengampu Ibu Hartati Eskom Mkom. Ada tiga kewajiban karyawan terhadap perusahaan. Yang pertama adalah kewajiban ketaatan. Pada saat seseorang bergabung menjadi karyawan di sebuah perusahaan, maka karyawan wajib mematuhi dan mentaati perintah atasan. Akan tetapi, karyawan tidak harus mentaati semua perintah atasan yang diberikan olehnya. Karena karyawan tidak perlu dan malah tidak boleh mematuhi perintah yang menyuruh dia melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Selain itu, karyawan tidak wajib mematuhi perintah atasannya yang tidak wajar, walaupun dari segi etika tidak ada keberatan. Selain itu juga, karyawan tidak perlu mematuhi perintah yang memang demi kepentingan perusahaan, tetapi tidak sesuai dengan penugasan yang disepakati. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima 2. Kewajiban konfidensialitas. Karyawan berkewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat konfidensial atau rahasia yang telah diperoleh dengan menjalankan suatu profesi, dapat berupa sistem kerja, hak-hak intelektual, keuangan, dan lainnya. Umumnya, perusahaan akan mengadakan sebuah perjanjian kerja pada saat penandatanganan kontrak karyawan baru. Dalam perjanjian ini, karyawan akan menyetujui untuk menyimpan rahasia perusahaan dan tidak menyebarluaskan ke khalayak umum. Jika melanggar, perusahaan dapat menuntut karyawan tersebut ke meja hijau. Mengapa karyawan harus menyimpan rahasia perusahaan? Karena yang pertama, perusahaan menjadi pemilik informasi rahasia itu, dan yang kedua, membuka rahasia perusahaan bertentangan dengan etika pasar bebas. Yang ketiga adalah kewajiban loyalitas. Kewajiban loyalitas merupakan konsekuensi dari status seseorang sebagai karyawan perusahaan. Mulai dari bekerja di perusahaan karyawan, harus mendukung tujuan-tujuan perusahaan. Karena sebagai karyawan, ia harus melibatkan diri untuk turut merealisasikan tujuan-tujuan tersebut dan menghindari segala sesuatu yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Uh, Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh faktor-faktor tentang kewajiban loyalitas. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang akan dibahas. Di sini saya akan melanjutkan dari faktor utama yang bisa membahayakan terwujudnya loyalitas, yaitu A. Konflik kepentingan, konflik antara kepentingan pribadi karyawan dan kepentingan perusahaan. B. Menerima komisi yang diberikan kepada karyawan secara pribadi dalam menjalankan tugas atas nama perusahaannya dengan perusahaan atau instansi lain. Untuk yang C, hadiah yang diberikan oleh perusahaan lain atau instansi lain kepada karyawan sewaktu menjalankan tugas kerjanya, yaitu maksudnya untuk mempengaruhi karyawan tersebut. Melaporkan kesalahan perusahaan. Dalam literatur etika bisnis berbahasa Inggris, masalah ini dikenal sebagai whistleblowing, meniup peluit. Dalam bahasa sehari-hari, whistleblowing merupakan bahasa kiasan, yaitu membuat keributan untuk menarik perhatian banyak orang. Dalam etika, whistleblowing mendapat arti lebih khusus lagi, yaitu menarik perhatian dunia luar dengan melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Contoh, bila seorang pegawai memberitahukan kepada pers tentang praktek-praktek korupsi dari atasannya. Whistleblowing bukan melaporkan kesalahan pribadi seseorang dalam perusahaan, tapi melaporkan kesalahan perusahaan. Contohnya, jika manajer melakukan pelecehan seksual terhadap sekretarisnya dan kelakuan ini diberitahukan ke dunia luar, hal itu tidak termasuk whistleblowing. Walaupun di sini
terdapat sebuah kasus yang dengan jelas berkonotasi etika. Kalau kesalahan manajer melebihi tahap pribadinya dan melibatkan perusahaan seperti korupsi yang dilakukan oleh manajer dengan memakai uang perusahaan, baru bisa dikatakan melakukan whistleblowing. Di pihak lain, seseorang whistleblowing dicap sebagai pengkhianat karena dia mengekspos kejelekan dari perusahaannya. Dia dianggap melanggar kewajiban loyalitas dengan sangat merugikan kepentingan perusahaan. Terima kasih. Persyaratan whistleblowing. 1. Kesalahan perusahaan harus besar. 2. Pelaporan harus didukung oleh fakta yang jelas dan benar. 3. Pelaporan dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pihak ketiga, bukan karena motif lain. 4. Penyelesaian masalah secara internal harus dilakukan dulu sebelum kesalahan perusahaan dibawa keluar. 5. Harus ada kemungkinan real bahwa pelanggaran kesalahan akan mencabut akses. Lalu, kewajiban perusahaan terhadap karyawan. 1. Perusahaan tidak boleh mempraktikkan diskriminasi dalam perusahaan. Diskriminasi dalam perusahaan itu ialah membedakan karyawan dengan alasan tidak relevan, berdasarkan prasangka atau stereotip. Diskriminasi dapat terjadi saat perekrutan kandidat karyawan, kenaikan jabatan, atau deskripsi pekerjaan. Dan dalam perusahaan, perilaku diskriminasi dianggap tidak etis. Ya, karena yang pertama dapat merugikan perusahaan. Yang kedua, tindakan diskriminasikan merendahkan harkat dan martabat orang yang menjadi sasaran, yang dapat mengganggu kondusivitas perusahaan dan berdampak pada kinerja perusahaan itu sendiri. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan dari materi Miranda. Yang kedua, ada perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja dan keselamatan kerja. Tempat kerja harus aman, bebas dari risiko terjadinya kecelakaan kerja yang akan mengakibatkan cedera atau kematian. Kesehatan kerja dapat direalisasikan karena tempat kerja dalam kondisi sehat, bebas dari risiko terjadinya gangguan kesehatan atau penyakit karena kerja sebagai akibat kurang dari baiknya di tempat kerja. Macam penyakit karena kerja ialah penyakit fisik dan penyakit non-fisik. Selanjutnya, perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan dengan semena-mena. Nah, menurut Garrett dan Kliniski, ada 3 alasan konkret dalam memberhentikan karyawan, yaitu yang pertama, perusahaan hanya boleh memberhentikan dengan alasan yang tepat. Jadi kalau alasannya belum tepat, perusahaan juga nggak boleh memberhentikan karyawan secara semena-mena. Yang kedua, perusahaan harus berpegang pada prosedur yang semestinya. Jadi kan setiap perusahaan harus ada SOP-nya atau standar operasional prosedur. Yang ketiga, perusahaan harus membatasi akibat negatif bagi karyawan seminimal mungkin. Nah, dengan memahami antara kewajiban karyawan dan kewajiban perusahaan, maka diharapkan adanya pengertian di kedua belah pihak. Jadi kesimpulannya, teman-teman, dalam hal kewajiban karyawan terhadap perusahaan dan sebaliknya, menjadi hal penting yang harus diperhatikan ketika seorang karyawan tersebut menyetujui kontrak dengan perusahaan, sebab akan ada timbal balik yang mengikat kedua belah pihak. Nah, terima kasih ya teman-teman udah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jadi kami akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.